Shalom Bapak Ibu saya yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk hari kelima di dalam 40 day to build up our faith. Hari yang kelima kita akan belajar tentang faith for the unseen. Iman kepada hal-hal yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 bagian B dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan mau kita percaya kepada janji-janjinya sekalipun kita belum melihatnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti apa yang kau percaya. Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jika kita percaya, kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Jika kita percaya, kita akan melihat perlindungan dan penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari beberapa perikop firman Tuhan. Yang pertama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Ini cerita tentang Raja Aram dan Raja Israel. Ketika Raja Aram mau menyerang bangsa Israel, dia merencanakan strategi untuk menghancurkan Raja Israel. Tetapi setiap kali ada rancangan jahat dari Raja Aram terhadap Raja Israel, Elisa memberitahukan rancangan Raja Aram kepada Raja Israel, sehingga Raja Israel dan tentara-tentaranya terhindar dari Raja Aram. Beberapa kali hal ini terjadi, dikatakan itu membuat Raja Aram menjadi marah. Ia mengamuk dan ia berkata, siapa? Katakan kepadaku siapa yang memihak kepada Raja Israel. Pegawainya berkata, tidak ada tuanku. Tetapi ada seorang nabi namanya Elisa di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel perkataan yang diucapkan tuanku pada tempat tidurmu. Bapak Ibu Saudara, mustahil Elisa tidak ada di tempat tidur Raja Aram. Tetapi bagaimana Elisa bisa mengetahui apa yang diucapkan oleh Raja Aram? Tuhanlah yang memberitahukan kepada Elisa. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi mungkin hari-hari ini menurut kita kelihatannya mustahil, tapi percayalah Tuhan kita mampu, Tuhan kita sanggup, Tuhan kita spesialis melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudara, Raja Aram menjadi marah. Dia bertanya, di mana Elisa? Pegawainya berkata, dia ada di Dotan. Dan Raja Aram mengirim tentara yang besar, kereta kuda, untuk mengepung dan menangkap Elisa. Dan ketika dikatakan pagi-pagi pelayan abdi Allah itu bangun, pelayan Elisa bangun, dia melihat, dia kaget melihat tentara dan kereta kuda yang mengepung mereka. Dia menjadi takut, dia berkata, celakalah tuanku, apa yang harus kita perbuat? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ketika kita melihat di TV, mendengar berita-berita tentang berapa banyak yang terjangkit dengan COVID-19, berapa banyak yang meninggal. Itu yang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gentar, membuat kita berpikir apa yang harus aku lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Elisa berkata kepada pelayannya, jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang melindungi kita lebih dahsyat, lebih kuat daripada yang mau menyerang kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Elisa berdoa agar Tuhan membuka mata bujangnya dan bujangnya dapat melihat. Dikatakan ada kereta berapi di sekeliling Elisa, penuh tentara sorga di gunung itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita melihat yang melindungi kita lebih banyak daripada musuh yang mau menyerang kita. Mazmur 34 ayat yang ke-8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, dan dikatakan meluputkan mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai perlindungan Tuhan yang tidak terlihat di sekeliling kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Keluarga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan kita aman dalam perlindungan kita. Perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 91 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah pandemi tidak akan mendekat kepada kemahmu. Perikop yang kedua kita akan melihat juga, Bapak Ibu Saudara,
Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Ini juga cerita tentang Elisa. Ketika Raja Aram mengepung Israel, waktu itu di kota Samaria, terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Terjadi depresi, terjadi resesi ekonomi. Sehingga dikatakan satu kepala keledai kalau dirupiahkan seharga 7 juta lebih, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada seorang ibu, dikatakan dia memotong anaknya dan memakannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saking terjadi depresi, ketakutan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mungkin hari-hari ini kita juga lagi mengalami ketakutan dengan goncangan ekonomi yang sedang terjadi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang di PHK, yang dipotong gajinya, bahkan bisnismu seperti mengalami stuck, dan engkau juga harus membayar hutang kepada bank. Hari-hari ini mungkin kau sedang dalam masa-masa yang depresi, kau masa-masa stres. Bapak Ibu Saudara, percayalah, di tengah persoalan kita, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita melihat apa yang Elisa lakukan. Dikatakan di 2 Raja-Raja 6 ayat 32. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dengan dia. Kenapa Elisa bisa duduk? Kenapa dia bisa tenang? Kenapa dia bisa santai, Bapak Ibu Saudara? Karena Elisa memiliki janji Tuhan. Karena dia telah mendengar perkataan Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama dikatakan, berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, sebab besok 1 sukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Bapak Ibu Saudara, Elisa percaya besok akan ada mujizat. Apakah Bapak Ibu Saudara ada penyertaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan buat masa depan Bapak Ibu Saudara? Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Allahku akan memenuhi segala yang kubutuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, Elisa memiliki perkataan Tuhan. Elisa memiliki janji Tuhan. Orang yang memiliki janji Tuhan, orang yang memiliki perkataan Tuhan akan tinggal tenang di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan adalah tanda ketika kita tidak memiliki janji Tuhan, ketika kita tidak memiliki perkataan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya Tuhan mau kita percaya penyediaan Tuhan buat masa depan kita. Rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya kepada perlindungan dan penyediaan Tuhan di tengah masa krisis yang sedang kita alami hari-hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, inilah waktunya. Di tengah situasi hari-hari ini, kita mulai memperkatakan janji Tuhan. Kita mulai mendeklarasikan firman Tuhan. Orang yang percaya, dia pasti akan mengucapkannya. Dia pasti akan mengucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Sebab kami memiliki roh iman yang sama. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Sebab maka kami juga percaya, kami dikatakan kami berkata-kata. Orang yang percaya pasti berkata-kata. Inilah waktunya kita memperkatakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita perlu memperkatakannya? Sebab dikatakan 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya terhadap semua janji Tuhan. Oleh itulah sebabnya kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Perkataan Tuhan pasti digenapi. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan pasti ditepati. Bilangan 23 ayat yang ke-19 dikatakan, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Masakan ia berbicara dan tidak menepatinya? Semua yang dikatakan oleh Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya kita memperkatakan apa yang kita percayai. Sebab apa yang terjadi adalah hasil dari apa yang kita katakan. Kita akan melihat cerita tentang Abraham di dalam Kejadian 22 ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak.
di tanah Moria, di atas gunung yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dan dikatakan keesokan harinya pagi-pagi Abraham mempersiapkan keledainya, dia mempersiapkan kayu, dan dia membawa bujangnya dan anaknya untuk mempersembahkan Ishak di gunung yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Abraham melakukan hal itu? Karena dia percaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Sekalipun saat itu Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak, tetapi dia percaya Tuhan sanggup membangkitkan Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima Abraham berkata kepada bujangnya, "Tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali." Bapak Ibu Saudara, inilah iman Abraham. Dia memperkatakan perkataan iman. Kenapa? Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai untuk mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan menjadi keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudara, Abraham percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Ia melakukan apa yang Tuhan katakan. Ia mengucapkan janji-janji Tuhan. Dan ketika dalam perjalanan dikatakan Ishaknya bertanya kepada Abraham, "Papa, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Di ayat yang ke-8 Abraham menjawab, dikatakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita melihat Abraham mempercayai janji Tuhan dan dia memperkatakannya. Hari-hari ini ketika orang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah yang kau perkatakan? Apakah engkau memperkatakan situasi, fakta yang kau sedang alami, atau engkau memperkatakan janji Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham memperkatakan janji Tuhan, ketika dia bertindak, dia sudah menyiapkan mezbah, menaruh Ishak anaknya, dan ketika dia bersiap-siap membunuh Ishak, malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, "Tahan Abraham, stop. Telah kulihat hatimu, engkau takut akan aku, engkau tidak segan-segan melakukan apa yang kuperintahkan." Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menguji kehidupan kita. Apakah kita taat kepada perintah Tuhan? Apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, sekalipun itu mungkin bertentangan dengan logika dan pemikiran kita? Bapak Ibu Saudara, karena ketaatan Abraham, maka Abraham melihat janji Tuhan digenapi. Di ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Abraham katakan itulah yang terjadi. Apa yang kita katakan dalam hidup kita, itulah yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita mempercayai janji Tuhan sekalipun kita belum melihatnya. Di dalam Roma 4 ayat 20 dan 21 firman Tuhan berkata, terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia mengucap syukur dengan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Ia janjikan dalam hidup kita? Mari kita mempercayai hari ini bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, bahwa Tuhan adalah penyedia dalam hidup kita. Mari kita mulai memperkatakan janji Tuhan. Mari kita mempercayai janjinya sekalipun kita belum melihatnya. Ketaatan kepada perkataan Tuhan akan menghasilkan perlindungan dan penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dibangun imannya, dikuatkan. Mari kita terus bertumbuh, terus setia selama 40 hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.